Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjuti tentang pembacaan kitab takrib yang sudah lama agak vakum. Bismillah, saya rekod ini untuk nawaitu untuk terus semangat lagi. Bismillah, semoga barokah manfaat. Langsung saja kita telah sampai kepada bab tentang perkara yang membatalkan wudhu. Jadi episode keberapa ini? Episode ke-9 kalau nggak salah, kita setelah sampai kepada pembahasan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Baik, kita bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bihi wa bi ulumihi. وأمدنا بأسراره وأنواره وعاد علينا من بركاته وكراماته في الدارين آمين. فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. فصل. Walladzi yunqidhul wudu'a, adapun perkara-perkara yang membatalkan wudu, perkara yang membatalkan wudu, sittatu asya'a, itu ada 6 bagian, 6 macam. Ma kharaja minas sabilaini, yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua, baik kubul atau dubur, baik berupa angin atau benda. Ya, benda yakni sesuatu yang keluar daripada jalan dua, baik itu keluarnya dengan keluaran yang biasa atau yang keluarnya sesuatu yang tidak biasa. Maka semua sesuatu yang keluar dari jalan dua maka membatalkan wudhu. Kecuali mani. Kalau mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Kenapa mani kok tidak membatalkan wudhu? Karena mani itu adalah sesuatu yang mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudhu, yakni mandi. Jadi mandi itu kan lebih besar daripada wudhu. Maka sesuatu yang dalam kaidah fikih, kullu ma aujam a'dhamal amrayn bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi. Seperti itu. Jadi sesuatu yang mewajibkan kepada hal yang lebih tinggi dengan kekhususan benda itu, perkara itu, sesuatu itu, maka dia tidak mewajibkan sesuatu yang lebih rendah dengan keumuman sesuatu tersebut. Jadi kan secara umum semua sesuatu yang keluar dari jalan dua membatalkan wudhu secara umum. Tetapi lebih khusus untuk mani itu mewajibkan untuk mandi. Maka sesuatu yang mewajibkan sesuatu yang lebih besar dengan kekhususannya, maka itu tidak mewajibkan sesuatu yang lebih rendah hanya dengan keumumannya. Seperti itu. Guys, itu. Sudah. Maka jaminan sabilain, sesuatu yang keluar dari jalan dua. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, dan tidur. Tidur atas keadaan yang tidak tetap. Tidur atas tingkah seperti orang yang menetapkan bokongnya di tempat. Jadi tidurnya tidak tidur duduk, misal tidurnya enggak di keadaan di mana keadaan tersebut itu bisa dianggap aman atau keluarnya angin. Makanya duduknya orang yang tetap. Kalau di kitab lain, syarat orang tidur yang tidak membatalkan, syarat tidur yang tidak membatalkan itu ada 4. Yang pertama, ayyakuna mumakkinan maq'adatahu. Jadi jelas harus bongkongnya itu tetap. Artinya dia itu tidurnya segini tok, enggak ubah-ubah. Ya, seperti itu. Sekiranya aman dan tidak memungkinkan akan keluarnya angin. Yang kedua, mu'tadilal khalqah, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Yang ketiga, dia bangun, pas ia bangun, dia dalam keadaan seperti halnya dia tidur. Jadi misal tidurnya duduk seperti ini, ia bangun, ya tetap seperti itu. Kalau misal tidurnya aja gini, bangun-bangunnya malah tergeletak, maka itu batal. Karena apa? Karena bangunnya pas dia dalam keadaan yang tidak seperti dia tidur.
Enggak. Ini menunjukkan bahwa adahnya enggak tetap. Nah, yang keempat, tidak ada kabar orang yang maksum atau orang yang adil yang mengkabari bahwa tadi kamu ngentut. Misal soal tidur, kok ada orang yang menghabari yang itu adalah orang yang adil, thiqah, maka itu membatalkan. Kamu tadi ngentut walaupun tidurnya seperti ini. Maka itu tetap batal. Jadi yang nomor 2 adalah tidur yang enggak sesuai ataupun dalam keadaan yang tidak menetapkan bokongnya. Wazawalul akli, dan hilang akal. Bisa keren sebab mabuk, au marodin, ataupun sakit. Sakit. Jadi batal wudhunya sebab sakit atau sebab mabuk, hilang akalnya. Yes. Yang keterlanjutnya adalah walam surrojuli, dan menyentuhnya orang laki-laki al-mar'atah kepada orang perempuan al-ajnabiyata yang tidak mahram, yang ajnabi, min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Jadi yang nomor 4 ya, 1 2 3 4, orang laki-laki nyentuh kepada lawan jenis bersentuhan yang statusnya bukan mahram dan tanpa penghalang. Jadi syaratnya ada 5 ya, ada 5. Yang pertama adalah ayakuna bil basyarah. Sentuhan kulit. Jadi kalau sentuhan kuku, misal kuku, enggak batal. Walaupun perempuan sama laki-laki enggak batal. Kalau kuku, karena bukan kulit. Yang harus kulit ataupun kuku, rambut misal, rambut bukan kulit. Yang kedua, syaratnya adalah harus lawan jenis. Kalau laki sama laki atau perempuan sama perempuan, walaupun bersentuhan, enggak batal. Yang ketiga, sama-sama besar ataupun kabirain. Ayakuna kabiraini. Jadi bi'an balagha hadda syahwah. Jadi seseorang yang bersentuhan itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Sudah dewasa artinya dia sudah tahu lawan jenis dan lain semacamnya. Balagha hadda syahwah, sudah bisa dan pantas untuk disyahwati secara urufnya. Dan yang nomor berapa? 4, ajnabi, harus lawan bukan mahram, bukan saudara, bukan saudari, bukan bapak ke ibu, bukan anak ke ibu atau anak ke bapak, bukan mahram. Kemudian min ghairi hail, yang kelima tanpa penghalang. Kalau ada penghalang misal di ini, ya maka agak batal. Yes, jadi ada 5 ketentuan pembatalan seorang laki-laki bersentuhan kepada perempuan atau sebaliknya. Yang pertama kulit, yang kedua beda lawan jenis, beda jenis, yang ketiga sama-sama besar, dewasa, yang keempat adalah bukan mahram, dan yang kelima adalah tanpa penghalang. Wa masu farjil adami, dan menyentuh alat kelaminnya anak Adam bibatinil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi telapak tangan bagian dalam itu apa? Seperti ini. Dicontohkan di juri ataupun di syarahnya itu seperti ini. Jadi yang tertutup adalah bibatinil kafi. Yang kelihatan itu bukan batinil kafi. Jadi misal pinggir-pinggirnya harf-harfnya ini enggak batal. Yang batal itu bibatinil kafi. Bagaimana batinil kafi? Ya seperti ini. Ditekan, tahamul, ditekan, kemudian yang tertutup itu bagian batin, yang kelihatan itu bagian zahir. Nah, menyentuh alat kelamin itu batal ketika disentuh oleh batinil kaf. Yes. Yang terakhir, wa masu halqati duburihi 'alal jadid, dan menyentuh bolongan duburnya anak Adam menurut qaul jadid. Jadi menyentuh belakang, jalan belakang itu di bagian belakang, maka hukumnya batal. Nah, jadi batnur rohah al-juz'ul ladzi yastatiru inda wad'i ihdar rahiyataini 'ala al-ukhra ma'a tahammulin yasirin. Seperti itu tadi. Jadi itu adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ada 6 perkara.
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.